Nah, kembali ke kesepakatan kita yang pertama bahwa kita harus bisa menunjukkan peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus baik dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Ya, di mana ada peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu. Nah, saya tunjukkan dalam kitab suci, kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, yaitu tentang kisah penciptaan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana peran Allah Bapa, ya, di mana Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu dan berhenti pada hari ketujuh. Ya, di sini tokoh Allah Bapa sudah ditunjukkan. Teks yang lain yaitu di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Nah, inilah teks yang sangat sering kita dengarkan, di mana sekali lagi Allah menyatakan sejarah keselamatan umat manusia. Ya, Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Nah, di sini sangat jelas bagaimana Allah mengatakan tadi bahwa aku sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan umatku, ya, lalu membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan disinilah sejarah keselamatan manusia itu ditunjukkan. Nah, itu tadi mengenai peran Allah Bapa yang bisa kita lihat, yang bisa kita tunjukkan di dalam kitab suci. Perjanjian lama sebenarnya masih banyak sekali teks kitab suci yang menunjukkan peran Allah Bapa baik dari kitab suci perjanjian lama hingga perjanjian baru. Nah, sekarang kita melihat peran Allah Putra, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dua hal yang perlu digarisbawahi mengenai hidup Yesus Kristus sebagai putra, yaitu pergaulan Yesus dengan orang berdosa dan pandangan Yesus sendiri terhadap kematiannya. Ya, sebagaimana ini terungkap pada perjamuan terakhir. Seluruh penampilan Yesus, terutama pergaulannya dengan orang berdosa, menimbulkan protes dari pihak Yahudi, khususnya kaum Farisi. Dengan demikian Yesus sungguh menyimpang dari adat kebiasaan. Yesus bergaul dengan orang-orang pinggiran yang tidak terpandang dalam masyarakat Yahudi, juga dengan orang-orang miskin, orang kusta, orang kerasukan setan, dengan wanita dan anak kecil, dan juga dengan pemungut bea dan orang berdosa. Yesus malah bahkan makan bersama dengan mereka. Silakan dibaca dalam Markus 2 ayat 16-17, juga Matius 11 ayat 19, Lukas 15 ayat 1, Lukas 19 ayat 7. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus memperlihatkan suatu solidaritas, ya, yang peduli dengan mereka yang disingkirkan, yang dianggap berdosa. Maka oleh Paulus ini dikembangkan sebagai pokok karya penebusan, karya penyelamatan Allah bagi manusia. Maka Yesus juga memperlihatkan sikapnya juga terhadap peraturan mengenai tahir dan najis. Yesus tidak merasa diri terikat pada peraturan Yahudi. Malah, sekali lagi Yesus bergaul bersama orang-orang yang terang-terangan melanggar hukum. Yesus menawarkan rahmat dan pengampunan Allah sebelum memperlihatkan tanda-tanda pertobatan yang meyakinkan. Jadi malahan Yesus sekali lagi dengan bergaul dengan orang-orang yang berdosa dianggap melawan, dan jelas ini terang-terangan melanggar hukum. Tapi tujuannya satu, yaitu bagaimana Yesus menawarkan rahmat dan pengampunan, keselamatan. Yesus datang membawa belas kasih Allah kepada manusia. Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus mengatakan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 33, Markus 8 ayat 38. Solidaritas, kepedulian Yesus ini dengan kaum pendosa mencapai puncaknya itu di dalam wafatnya di kayu salib.
Yesus sendiri berkata bahwa di dalam dirinya rahmat Allah ditawarkan kepada manusia. Tawaran itu hanya dalam diri Yesus. Yesus sendiri sudah membicarakan arti kematiannya dengan cukup jelas. Dari satu pihak, Yesus tidak menghindari konfrontasi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dari pihak lain, Yesus juga tidak mencari kuasa, tetapi datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka tidak mengherankan bahwa Yesus menyadari sepenuhnya bahwa seorang nabi harus dibunuh di Yerusalem. Ya, Lukas 13 ayat 33. Pada perjamuan terakhir, Yesus juga menyatakan nasibnya dengan terus terang. Jadi seluruh tindakan Yesus ini adalah tindakan penyelamatan seperti yang sudah dilakukan oleh Allah. Nah, dan kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana peran Yesus yang membawa keselamatan. Yesus sadar bahwa ia bukan hanya pewarta keselamatan seperti nabi-nabi yang lain, melainkan pembawa dan penawar keselamatan. Ya, Lukas 11 ayat 20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tindakan penyelamatan Yesus ini bukan hanya tanda kehadiran Allah, melainkan bentuk penampakan Allah yang konkret. Maka di dalam diri Yesus, Allah itu mendatangi umatnya. Ya, ini peran Yesus sangat tampak sekali, yaitu yang membawa keselamatan. Sekarang kita melihat peran Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini memampukan manusia untuk mengenal Allah. Kristus itu disebut kekuatan Allah dan hikmat Allah, tetapi Kristus tidak pernah disebut Roh Allah. Walaupun Paulus itu mengakui bahwa Tuhan adalah roh. Karena itu Paulus tidak terlalu membedakan antara roh Allah dan roh Kristus. Bahkan dalam Kristus rupa-rupanya sama dengan dalam roh. Ya, Roma 8 ayat 9, kemudian Roma 9 ayat 1, ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Nah, sesuai dengan yang tertulis juga di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 11 ayat 2, silakan nanti dibuka juga. Yesaya 61 ayat 1, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Roh Allah itu diartikan sebagai kehadiran Allah yang menggerakkan dan membarui manusia. Lebih khusus lagi dapat dikatakan bahwa Roh Allah merupakan lingkup karya Allah, khususnya dalam Kristus. Karya Allah di dalam manusia dilaksanakan dengan pertolongan Roh Kristus. Ya, Filipi 1 ayat 19. Atau dengan kata lain, karya Allah dalam Kristus mencapai sasarannya dalam diri manusia oleh Roh. Rahasia Kristus dinyatakan dalam Roh. Efesus 3 ayat 4-5. Roh Kudus itu diam di dalam orang beriman. Oleh karena itu, hidup iman tidak lain dari buah Roh. Beriman itu sama dengan hidup dalam Roh, dalam kebenaran Roh, disucikan dalam Roh Kudus. Nah, ini bisa kita cek, bisa kita lihat di dalam surat-surat Paulus. Sangat banyak sekali surat-surat Paulus menuliskan tentang Roh ini. Roma 14 ayat 17, Roma 8 ayat 9 juga dan ayat 11, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Mengenai buah roh itu ada dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, pandangan tentang roh ini tidak terbatas hanya dalam surat-surat Paulus. Kita juga bisa melihat secara jelas dalam Yohanes dan juga Injil Lukas yang berbicara mengenai roh. Yohanes menekankan secara khusus hubungan Roh Kudus dengan Kristus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Yesus selama ini. Nah, di sini tampak sekali peran Roh Kudus itu. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memampukan orang beriman masuk ke dalam misteri Allah. Serupa dengan sabda Yesus dalam Injil Yohanes, akhir dalam Injil Lukas juga, aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan Bapakku. Lukas 24 ayat 49. Yakni kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus yang dimuliakan mengutus rohnya kepada gereja. Kisah Rasul 2 ayat 33. Roh Kristus itu memimpin gereja dalam seluruh perjalanannya.
Nah, secara khusus Lukas menekankan karya roh dalam gereja. Disinilah kita melihat peran Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana Roh Kudus yang membimbing, yang mengajari, dan mengingatkan, dan juga yang membawa manusia sampai kepada keselamatan, yaitu Allah sendiri. Kemudian kesepakatan kita yang kedua tadi ialah bahwa konsep Tritunggal dalam sejarah keselamatan itu dapat diungkapkan secara eksplisit dalam sejumlah kitab suci. Nah, sekarang kita melihat di mana di dalam kitab suci terdapat konsep Tritunggal. Ya, jadi bukan hanya implisit, tapi juga secara eksplisit. Kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 19, di mana Yesus mengatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi di sini ada rumusan Tritunggal, ya kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contoh lain dalam 2 Korintus 13 ayat 13. "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian." Jadi ada rumusan juga, rumusan Tritunggal. Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra, dan kasih Allah sebagai Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Contoh lain di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Jadi juga ada secara eksplisit. Kemudian contoh lain itu dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi bukan hanya dalam surat-surat Paulus, tetapi juga di dalam Injil kita bisa menemukan ada rumusan Tritunggal secara eksplisit. Dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.'" Nah, di sini kita juga melihat ada rumusan Tritunggalnya. Yesus yang dibaptis, kemudian Roh Allah yang seperti burung merpati, kemudian terdengar suara dari surga, yaitu suara Allah. Nah, itu secara eksplisit kita sudah melihat. Sekarang kita yang kesepakatan ketiga ialah bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tokoh ilahi, di mana ditunjukkan di dalam kitab suci bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah tokoh ilahi. Bisa dilihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Yesus mengatakan, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang." Aku keluar dan datang dari Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah ilahi, ya kan? Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa Dia datang dan keluar dari Allah. Dalam hal ini berarti Yesus adalah ilahi. Ini teksnya. Yesus adalah ilahi. Atau dalam ayat yang sangat terkenal, Yohanes 1 ayat 1, "Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah." Nah, jadi di sini kita melihat keilahian dari Yesus. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di sini pengakuan Thomas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Artinya Yesus itu adalah ilahi. Ini kita melihat keilahian dari Yesus. Sekarang di mana ditunjukkan di dalam kitab suci keilahian Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi sangat tampak jelas sekali bagaimana Roh Kuduslah yang memampukan seseorang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti Roh Kudus di sini adalah ilahi. Kita manusia ini tidak bisa mengakui dengan diri kita sendiri. Kalau hanya dengan diri kita sendiri tidak bisa mengakui, kita akan mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa.
Jadi hanya Roh Kudus yang bisa mengatakan itu, dan Roh Kudus yang mampu menggerakkan seseorang untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Melalui Roh Kudus, manusia mampu mengenali kehadiran Allah. Dan Roh Kudus juga yang memungkinkan manusia itu sampai pada pengakuan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, jika tidak demikian, kita tidak bisa mengenali bahkan mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, contoh berikutnya dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu juga adalah ilahi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi tidak ada yang tahu di dalam diri kita selain diri kita sendiri, selain jiwa kita. Demikian juga tidak ada yang tahu tentang Allah selain dari roh Allah sendiri. Maka di sini menunjukkan bahwa roh Allah itu juga adalah ilahi. Kesepakatan kita yang keempat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Di mana ditunjukkan di dalam kitab suci bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Itu dalam Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini masih berkaitan dengan Allah yang sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah itu satu. Sekali lagi saya bacakan dalam Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah, ya, hanya kepada Dia sajalah, jadi tidak ada yang lain, engkau berbakti. Ini menunjukkan bahwa Allah itu satu. Kemudian Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini juga ditunjukkan bagaimana dikatakan bahwa Allah itu Esa. Juga dalam Markus 12 ayat 32, teks yang masih berkaitan. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Atau dalam Roma 3 ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi kalau ada satu Allah, dikatakan di sini jelas Allah itu satu, Esa. Nah, sekarang dalam hal ini mengenai Allah itu tidak ada persoalan. Yang seringkali menjadi persoalan ialah mengenai Yesus dan Roh Kudus, di mana di dalam kitab suci yang kita lihat ditunjukkan bahwa Yesus itu Esa atau satu, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Tadi kita sudah melihat bahwa Allah itu satu, ya bukan? Allah itu satu. Nah, Yesus mengatakan aku keluar, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, jadi di sini juga menunjukkan bahwa Yesus itu satu, Esa. Mengenai Roh Kudus bisa dilihat dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sama kayak tadi itu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa baik Yesus sebagai putra dan juga Roh Kudus itu adalah Esa. Karena kenapa? Karena mereka datang dan keluar dari Allah yang Esa, Allah yang satu. Jadi sangat jelas, sangat tampak sekali bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Hidup dari Bapa itu juga hidup yang dimiliki Yesus dan Roh Kudus. Jadi ketiganya adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Bukti lain tentang Tritunggal yaitu mengenai kehendak yang sama.
Jadi tidak memiliki kuasa yang mandiri atau berbeda-beda satu sama lain. Dalam Yohanes 5 ayat 19 bisa kita lihat ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Nah, ini sangat jelas juga menunjukkan sebagai bukti bahwa kehendak Bapa itu adalah kehendak Putra. Jadi bukan memiliki kuasa atau kehendak yang berbeda-beda. Mengenai Roh Kudus bisa dilihat dalam Yohanes 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu benar tentang Yesus. Atau dalam Yohanes 16 ayat 14. "Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Ia akan memuliakan aku ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada pertentangan satu sama lain. Selain dari kitab suci, kita juga bisa melihat dalam kehidupan jemaat perdana, di mana dalam kehidupan jemaat perdana pun kita bisa menemukan bahwa rumusan Tritunggal itu sudah dipakai oleh jemaat perdana. Misalnya dalam Ekaristi, dalam pembaptisan. Jadi jauh sebelum konsili-konsili, gereja sudah mengimani rumusan Tritunggal. Bagi orang yang tidak tahu, ya mereka akan mengatakan bahwa rumusan Tritunggal itu baru dimulai sejak konsili. Tidak. Jadi jemaat perdana pun sudah mengimani hal yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Tentu kehadiran para pemikir, para teolog juga turut membantu untuk merumuskan secara jelas mengenai Allah Tritunggal. Ada banyak sekali para teolog yang membantu kita untuk memahami konsep Allah Tritunggal ini, untuk mengimani Allah Tritunggal. Misalnya seperti Irenaeus, Athanasius, Agustinus, Basilius Agung, Gregorius Nazianze, Tertullianus, dan masih banyak sekali. Perlu diketahui bahwa para teolog ini bukan merumuskan yang sebelumnya tidak ada. Mereka hanya ingin memperjelas tentang kealahan Tritunggal yang sudah secara tertulis di dalam kitab suci dan menjawab tuduhan di mana Kristen dikatakan mengimani tiga Allah. Nah, baru kemudian para teolog ini, para pemikir ini juga di dalam konsili mereka merumuskan bersama-sama. Misalnya seperti konsili Nikea yang membahas tentang kealahan Yesus, yang merumuskan tentang Tritunggal, dan bisa kita lihat dalam kredo yang panjang. Juga dalam konsili Konstantinopel. Nah, konsili Nikea yang pertama itu membahas tentang kealahan dan atau keilahian Yesus. Kemudian dalam konsili Konstantinopel itu membahas tentang keilahian atau kealahan dari Roh Kudus. Jadi ada dua konsili yang cukup penting untuk kita pahami, yaitu konsili Nikea dan konsili Konstantinopel. Baru sekali lagi dirumuskan di dalam itu bisa kita lihat di dalam kredo. Dan rumusan itu hingga saat ini masih tetap. Jadi intinya bahwa Allah itu tidak bisa terpikirkan ya, bukan hasil analisa atau pemikiran logis masuk akal, melainkan sudah ada secara nyata dalam kitab suci seperti yang sudah saya tunjukkan tadi dari ayat-ayat kitab suci. Jadi dapat dikatakan bahwa konsili hanya ingin memperjelas mengenai Allah Tritunggal. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Allah Tritunggal adalah Allah yang satu, yang esa, yang ilahi. Karena itu menolak Allah Tritunggal berarti menolak keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah menyatakan dirinya secara langsung dan memberikan keselamatan itu melalui Yesus di dalam Roh Kudus. Kenapa saya katakan sekali lagi bahwa dengan menolak Tritunggal berarti menolak keselamatan? Karena kehadiran Yesus ke dunia itu adalah membawa keselamatan sebagaimana Allah sejak awal memberikan keselamatan kepada umat manusia. Kehadiran Yesus dan Roh Kudus itu membimbing agar manusia mampu mencapai keselamatan. Maka sangat jelas jika menolak Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berarti dia menolak keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.